sebuah negara bisa ngancurin dominasi global Amerika. Bukan dengan rudal, bukan dengan tentara, tapi dengan membuka sebuah bank? Enggak, ini bukan teori konspirasi. Ini realita. China baru saja meluncurkan strategi keuangan global yang secara diam-diam tapi brutal sedang mengganti cara dunia minjem duit, bangun infrastruktur, dan ninggalin dolar. Dan ironisnya, semua ini dimulai dari ultimatum politik Amerika sendiri. Coba bayangin, dalam waktu cuma 60 hari China memangkas kepemilikan surat utang Amerika jadi tinggal 760 miliar dolar. Ngimpor 127,5 ton emas, iya ton, dan membuka pos keuangan strategis di dua pusat finansial Asia, Hong Kong dan Singapura. Itu bukan diplomasi, itu peluncuran diam-diam dari kerajaan keuangan baru. Dan ini semua bikin satu pertanyaan besar muncul. Apa Amerika barusan secara nggak sengaja nyalain tombol penghancur dirinya sendiri? April 2025, Menteri Keuangan Amerika, Scott Bessent, bikin langkah yang kelihatannya tegas. Nyuruh Bank Pembangunan Asia berhenti ngasih pinjaman ke China. Tujuannya, ngeblok akses Beijing ke dana multilateral. Tapi tahu respon China? Bukan protes, bukan marah-marah di PBB. Tapi ekspansi. Bank Investasi Infrastruktur Asia, AIIB, yang dimiliki China, langsung ngumumin bakal buka cabang baru di Hong Kong dan Singapura. Nggak cuma buat gaya-gayaan, tapi buat ngontrol arus pinjaman di Asia, bahkan Afrika. Total aset AIIB sekarang sudah 57,4 miliar dolar dengan 38 negara anggota, termasuk Inggris dan Jerman. Bayangin, sekutu dekat Amerika malah gabung ke bank saingan ini. Sementara Amerika sibuk ngotot minta reformasi di IMF dan Bank Dunia, China sudah gerak cepat nulis pinjamannya sendiri, dengan aturan mainnya sendiri. Dan ini bagian gilanya, negara-negara berkembang malah antri buat dapat pinjaman itu. Kenapa? Karena China ngasih pinjaman cepat, tanpa terlalu banyak syarat politik, dan hasilnya langsung kelihatan. Bandingin deh, Amerika ngasih pinjaman biasanya ngasih syarat kayak reformasi demokrasi, transparansi, audit independen. China butuh jembatan. Oke, ini dana, ini alat berat, ini insinyurnya. Kapan mulai bangun? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal cepat-cepatan. Ini tentang siapa yang pegang kendali rantai pasokan global. Lihat contoh pinjaman AIIB ke Uzbekistan, 75 juta dolar buat energi terbarukan. Kedengarannya keren kan? Tapi coba bongkar komponennya. Turbin angin dari Fission, perusahaan China. Baterai dari BYD. Pembangunannya, Power China. Dan lebih dari 90% dana itu muter lagi ke perusahaan China. Ini bukan bantuan. Ini daur ulang industri nasional. China pinjemin duit, tapi duitnya balik lagi ke pabrik-pabrik di negaranya sendiri. Dan sekaligus dapat pengaruh politik di negara peminjam. Ini kayak kamu minjemin modal ke teman buat beli motor, tapi motornya cuma bisa dibeli di showroom kamu. Jadi kamu dapat duitnya, jual motornya, dan kamu jadi penyuplai resmi mereka. Genius? Iya. Agresif? Banget. Amerika mungkin pikir dengan ngeblok China dari IMF dan Bank Dunia, mereka bisa membekukan ambisi globalnya. Tapi yang kejadian justru sebaliknya. China langsung bikin sistem paralel, dengan AIIB sebagai senjatanya. Lihat saja proyek-proyek yang mereka danai. Mulai dari PLTA di Asia Tengah, proyek surya di Indonesia, sampai koridor serat optik di Afrika. Dan semuanya dibayar pakai yuan. Yes, China pelan-pelan mengganti dolar dari peredaran. Bahkan menurut Financial Times, transaksi lintas negara pakai yuan naik 35% di kuartal pertama 2025. Lonjakan tercepat dalam 10 tahun terakhir. Dan ini bukan cuma soal uang, ini tentang arah dominasi ekonomi global. Kalau dulu kamu minjem duit pakai dolar, sekarang kamu bisa pilih pakai yuan. Dan negara-negara mulai milih yuan. Kenapa? Karena China bukan cuma ngasih dana, tapi juga ngasih alat berat, material, teknisi, bahkan garansi hasil. Dan makin kesini, makin jelas. Ini bukan soal siapa lebih baik secara moral. Ini soal siapa yang kasih hasil nyata. AIIB sudah mendanai 45 proyek energi. Banyak di antaranya terhubung langsung sama Belt and Road Initiative China. Dan itu artinya jalur logistik, pelabuhan, jalan raya, jaringan listrik, semua dikendalikan lewat pinjaman mereka. Amerika nggak ada di sana, bahkan nggak punya hak suara di AIIB. Sementara China pegang 26,6% voting share. Cukup buat ngeblok keputusan apapun sendirian. Ini kayak versi cermin dari kekuatan veto Amerika di IMF. Tapi sekarang China yang pegang cermin itu. Gimana Amerika bisa ngelawan itu kalau sekutu-sekutunya sendiri, Jerman, Inggris, Prancis sudah masuk ke AIIB? Sekarang mari kita lihat langkah selanjutnya. Apa yang China lakukan setelah dolarnya dikurangi, emasnya ditumpuk, dan banknya mengglobal? Jawabannya, mulai ngasih pinjaman dalam mata uang lokal. Iya, bukan dolar. Di Pakistan, misalnya, AIIB kasih pinjaman 100 juta dolar
buat jaringan surya. Tapi peralatan dari Long Solar, inverter dari Sunrow, dan pengerjaan dari Power China. Lagi-lagi, duitnya balik ke China. Ini bukan cuma proyek, ini paket. Dan ketika peminjam sudah biasa pakai yuan, sistem pembayaran internasional pun pelan-pelan geser. Tapi, kita belum selesai, karena langkah terakhir mereka adalah bukan rudal, bukan tank, bahkan bukan bank, tapi sistem pembayaran digital. China pelan-pelan mulai narik dunia masuk ke sistem baru, eCNY, alias yuan digital. Bukan sekadar versi elektronik mata uang, tapi jaringan pembayaran alternatif yang bisa dipakai lintas negara, tanpa sentuhan SWIFT, tanpa dolar. Di Laos, bank sentralnya sudah mulai uji coba transaksi lintas negara pakai eCNY. Di Uni Emirat Arab, uji coba proyek mBridge sudah berhasil melakukan pembayaran internasional dalam hitungan detik, semuanya di luar sistem dolar. Dan ini bukan teknologi masa depan, ini sudah jalan. Proyek mBridge, hasil kerja sama antara PBOC, Bank Sentral China, Uni Emirat Arab, Thailand, dan Hong Kong, sekarang sudah nyambungin bank-bank komersial lintas batas dalam satu platform digital yang langsung ke mata uang lokal. Dolar? Nggak kelihatan. Disinilah twistnya makin tajam. Washington masih percaya kekuatan global itu soal perjanjian formal, organisasi multilateral, dan hak veto. Tapi Beijing, mereka tahu satu hal, dunia bosan disuruh milih antara utang dan perintah. Jadi China ngasih alternatif, sistem yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih minim drama politik. Mau bayar impor gas dari Rusia? Pakai yuan. Mau belanja semikonduktor dari Shenzhen? Pakai e-wallet digital chips. Mau pinjam dana infrastruktur? Pakai AEIB, bayar lewat mBridge, settle langsung ke rekening lokal kamu. Selesai. CHIPS Cross-Border Interbank Payment System sudah punya lebih dari 1.300 institusi anggota dari 100 lebih negara. Skalanya masih kecil dibanding SWIFT, tapi trennya naik. Dan eCNY sekarang sudah dipakai buat proyek-proyek real-time trade settlement dari Kazakhstan sampai Nigeria. Jadi sekarang peta kekuasaan bukan lagi soal markas tentara, tapi soal siapa yang nyambungin pembayaran lintas benua. Amerika punya Visa, Mastercard, dan SWIFT. Tapi China punya CHIPS, eCNY, dan $1 triliun surplus perdagangan yang bisa mereka arahkan kemanapun. Dan jangan lupakan, sambil Washington nahan ekspor teknologi semikonduktor, Beijing justru mensubsidi pengembangan chip domestik. Sambil nyuntik dana ke Bank Nasional buat nyalurin pinjaman ke proyek energi global. Dan, yang lebih penting, sambil nyimpan emas. Yes, emas. Di bulan yang sama waktu Amerika debat soal plafon utang, China narik 127 ton emas masuk ke Shanghai. Harga emas tembus $3.500 per on, tapi mereka nggak peduli. Ini bukan tentang harga, ini tentang sinyal. Dan sinyal itu makin kuat ketika rakyatnya sendiri mulai ikutan. April lalu, bursa emas Shanghai nyatetin rekor penarikan. 194,5 ton. Lebih tinggi dari siapapun di dunia, termasuk India. ECBC, Bank of China, sampai Agricultural Bank mulai buka akun emas fisik buat konsumen retail. Kamu bisa beli batangan lewat aplikasi, lalu simpan di brankas bank, atau tarik fisiknya kapan saja. Ini bukan spekulasi, ini gerakan nasional. Gerakan keluar dari sistem yang didominasi dolar dan masuk ke sistem yang dikontrol sendiri, baik mata uang digital maupun komoditas fisik. Sekarang bayangin kombinasi ini, yuan digital buat transaksi, emas fisik buat jaminan, dan bank global yang ngatur semuanya di bawah satu bendera. Itu bukan sekadar diversifikasi, itu rerouting ekonomi dunia. Dan kamu tahu apa yang paling bikin shock? Ini semua dilakukan tanpa satu pun pangkalan militer luar negeri. Sementara itu, Washington stuck. IMF, Amerika punya veto, tapi nggak bisa narik sekutunya buat tahan China. Bank Dunia, presidennya orang Amerika, tapi pendanaannya sekarang bergantung pada Kongres yang terpecah dua. Dan kontribusi $4 miliar terakhir digantung sampai reformasi China Clause disetujui, alias dijadikan senjata politik. Padahal di lapangan IEIB sudah jalanin proyek konkret. Pelabuhan di Kenya, pembangkit di Uzbekistan, dan jalur kereta ke pelabuhan di Gwadar, Pakistan, semuanya menyatu dengan Belt and Road Initiative. Sementara Washington sibuk debat apakah China masih layak disebut negara berkembang, Beijing sudah jadi lender besar ke negara-negara berkembang lainnya. Dan ini efek dominonya. Negara-negara mulai ninggalin standar Amerika. Bank Sentral Indonesia mulai nambah cadangan yuan. Nigeria juga. Bahkan Brasil, anggota BRICS, mulai diskusi bilateral soal penyelesaian ekspor-impor dalam mata uang lokal, bukan dolar. Sekali lagi, bukan rudal, bukan sanksi, tapi spreadsheet, neraca perdagangan, dan invoice. Karena setiap invoice yang ditulis dalam yuan berarti satu invoice yang nggak pakai dolar. Dan setiap proyek yang dibayar lewat eCNY berarti satu transaksi lagi yang nggak lewat SWIFT. Pertanyaannya sekarang, kapan ini bukan lagi alternatif,
tapi jadi standar baru. Dan jawabannya, mungkin, ketika harga minyak mulai pakai yuan. Sekarang sudah ada diskusi pelan-pelan. Saudi sempat sounding, Rusia sudah jalan, Iran sudah setuju. Uni Emirat Arab ikut dalam pilot Enbridge. Kalau negara-negara Teluk mulai jual minyak pakai yuan, dan Beijing bikin pasar berjangkanya sendiri dengan settlement di emas, bukan dolar, itu bukan cuma gangguan. Itu revolusi. Dan kalau itu kejadian, maka sistem Bretton Woods yang dibangun setelah Perang Dunia II resmi punya saingan. Jadi, ini bukan akhir dari cerita. Ini baru bab awal. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah Amerika masih jadi kekuatan global? Tapi, siapa yang ngatur arus uang dunia saat Amerika masih sibuk ngatur ulang institusinya sendiri? Karena sementara Washington sibuk jaga pagar, Beijing sudah lama masuk lewat pintu belakang. Bukan dengan senjata, tapi dengan pinjaman, platform, dan logistik. Dengan emas di brankas, kontrak infrastruktur di tangan, dan kode digital yang menggantikan dolar. Jadi langkah berikutnya bisa jadi blockchain, bisa jadi harga minyak dalam yuan. Atau mungkin sistem global pembayaran baru yang nyatuin semuanya. Dari Belt and Road, ke IEEB, ke yuan digital, ke pasar emas. Dan waktu itu kejadian, kamu nggak perlu nunggu headline. Karena dompet kamu dan negara kamu sudah lebih dulu merasakan perubahannya. Pertanyaannya, kamu siap? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih, sampai jumpa di halaman berikutnya.